Tes, tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung di mata kuliah Etika Profesi. Oke, sebelum lanjut, mulai di yang presentasi kelompok kedua tentang privasi ya, kebijakan privasi. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan nggak? Atau ada something, misalnya ada kasus di kantornya terkait etika profesi, boleh kita bahas bareng. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ya diskusi kelompok. Untuk yang kelompok kedua dipersiapkan pembahasan tentang privacy policy ya, kebijakan privacy. Uh-uh. Oke, kelompok Mas Soleh nih ya. Mas Soleh, Mas Abdul sama siapa lagi? Mas Rehan. Rehannya nggak ada nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman, terima kasih Pak atas waktunya. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi kebijakan privasi. Yaitu anggota kelompoknya terdiri dari Muhammad Soleh sebagai ketuanya, dan Muhammad Rehan Zulfikar, dan saya sendiri, Abdullah Hudzaifi. Oke, untuk materi pembahasan itu yang pertama kita akan membahas materi, yang kedua ada contoh kasusnya, kemudian penyelesaian dari contoh kasus tersebut, dan ada undang-undang terkait tentang kebijakan privasi. Oke, untuk latar belakangnya, di era teknologi informasi memberikan kemudahan setiap orang dalam memperoleh informasi. Namun semua sektor saat ini sudah bergantung kepada teknologi, mulai dari pendidikan, kesehatan, bahkan pekerjaan. Menurut Raymond McLeod, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Rumetna 2018. Internet yang menjadi media komunikasi baru dalam teknologi informasi. Menurut Urban, Rainer, dan Potter, internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer, baik dari organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sekolah-sekolah dari seluruh dunia secara langsung dan cepat. Rumetna 2018. Menurut lembaga riset Pasar Imakarter, pada tahun 2014, pengguna internet di tanah air sudah mencapai 83,7 juta orang. Dalam hal ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke-6 besar di dunia. Banyak pengguna internet guna mencari informasi, yaitu sebagai contoh misalnya menggunakan platform-platform sebagai sarana pencarian informasi. Dalam mengakses platform-platform ini tentunya akan merekam data diri pengguna. Maka dari itu muncullah sebuah kebijakan privasi. Oke, dilanjut ke Bang Soleh. Silakan Bang Soleh. Ya, terima kasih Abdullah Hudzaifi. Selamat sore teman-teman, saya melanjutkan presentasi dari Abdullah Hudzaifi tentang kebijakan privasi. Pengertian kebijakan privasi menurut Sandra Petronio didefinisikan sebagai perasaan bahwa seseorang memiliki hak untuk memiliki informasi pribadi, baik secara pribadi ataupun kolektif. Privasi merupakan sebuah konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Privasi merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun lembaga ataupun instansi untuk berhadapan dengan dan berinteraksi dengan individu yang lainnya. Kebijakan privasi ini adalah pernyataan atau dokumen hukum dalam hukum privasi yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data pelanggan atau klien. Lanjut. Fungsi dan tujuan kebijakan privasi. Adapun fungsi dan kebijakan privasi adalah kebijakan privasi untuk membuat setiap individu merasa aman dan nyaman karena data privasinya tidak diketahui oleh orang lain. Tujuannya memastikan pengguna memahami informasi apa yang diterima, maksud pengumpulan dan penggunaan terhadap informasi data diri dan privasi pengguna. Tujuan lainnya adalah 1. Data pribadi menyangkut hak asasi dan privasi yang harus dilindungi.
Dua, data merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Tiga, masyarakat belum sepenuhnya sadar pentingnya melindungi data pribadi. Kasus yang kita temukan kasus satu, pelanggaran tentang kebijakan privasi di Facebook yang melibatkan Cambridge Analytica pada bulan Maret 2018, di mana dunia mengetahui fakta bahwa sebanyak 50 juta data personal pengguna Facebook dicuri dan disimpan firma analisis data Cambridge Analytica. Firma tersebut bekerja untuk kampanye pemenangan Donald Trump pada Pilpres 2016 lalu. Tidak hanya Cambridge Analytica, data pengurusan Facebook juga tersimpan dalam arsip strategi communication laboratories atau SCL. Kedua perusahaan ini memang saling berafiliasi. Cambridge Analytica dan SCL diduga memperoleh data pengguna Facebook dari peneliti pihak ketiga yang bernama Alexandra Kogan, kalau nggak salah Pak, saya juga nggak kenal ini Pak. Dia bekerja di Global Science Research dan kerap menghadirkan survei terkait kepribadian yang terbesar masif di Facebook. Dari 50 juta data pengguna Facebook yang berceceran di tangan pihak ketiga, 30 diantaranya sudah lengkap untuk memetakan data dan perilaku seseorang. Sehingga jika sudah seperti itu, maka privasi pengguna hanya sebatas kata saja. Adapun langkah-langkah Mark Zuckerberg, ini mungkin paman saya kali ya, mengatasi kasus kebocoran data. Satu, memeriksa platform Facebook. Facebook akan memeriksa semua aplikasi yang memiliki akses informasi dalam jumlah besar di Facebook sebelum mengubah kebijakan di tahun 2014 untuk mengurangi akses terhadap data, dan Facebook juga akan melakukan audit secara menyeluruh terhadap aplikasi dengan aktivitas yang mencurigakan. Kedua, memberikan informasi kepada pengguna Facebook mengenai penyalahgunaan data. Facebook akan memberitahukan kepada pengguna Facebook yang terdampak dari penyalahgunaan data oleh aplikasi tertentu. Hal ini termasuk menyediakan cara bagi mereka untuk mengetahui apakah data milik mereka telah diakses melalui apa ini? Susah benar baca ini Pak. Melalui TCC Digital Life, salah Pak kan? Nggak malum Pak lidah Indonesia. Nomor 3, menonaktifkan akses untuk aplikasi yang tidak digunakan lagi. Jika seseorang tidak menggunakan sebuah aplikasi selama 3 bulan terakhir, Facebook akan menonaktifkan akses terhadap data pengguna yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Lanjut, Mas Abdullah. Iya benar. Ya. Yang keempat, membatasi data yang dapat diakses melalui Facebook login. Facebook melakukan perubahan untuk fitur login, sehingga di versi terbaru nanti Facebook akan membatasi pilihan data yang bisa diminta aplikasi tanpa menggunakan tinjauan aplikasi untuk hanya meliputi nama, foto profil, dan alamat email. Selain itu, melalui persetujuan Facebook, titik ya itu. 5, mendorong pengguna Facebook untuk mengelola aplikasi yang mereka gunakan. Facebook telah menampilkan aplikasi apa saja yang terhubung dengan akun pengguna Facebook dan juga memberikan kendali atas data apa yang mereka izinkan untuk digunakan aplikasi tersebut. 6, memberikan penghargaan kepada orang yang menemukan adanya resiko keamanan Facebook. Facebook akan mengembangkan program bounty sehingga pengguna Facebook dapat melapor jika mereka menemukan penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pengembang aplikasi.
Lanjut. Rehan ada nggak? Cek. Suara masuk. Suaranya kayaknya masih kurang, Mas. Tes. Ini udah. Oke. Ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebagai menjelaskan contoh kasus kedua, yaitu spyware di CD Sony. Pada tahun 2005 merupakan momen di mana Sony BMG terkena masalah pelanggaran privacy. Dan ini terjadi justru karena fitur anti pembajakan yang disebut sebagai XCP yang ditanam ke dalam CD musik produksi Sony. XCP itu malah membuat komputer pengguna terganggu. Ketika CD musik dimasukkan ke dalam optical drive, secara otomatis CD tersebut memasang program tersembunyi yang merekam IP address pengguna dan mengirimnya balik ke Sony. Itulah kenapa program itu menjadi spyware, yang kemudian membuka celah di komputer pengguna yang memasang CD musik Sony BMG. Sony membuat sebuah backdoor dalam komputer pengguna. Lanjut. Kemudian solusi dari kasus spyware CD Sony. Yang pertama, ada gugatan berupa class action dari sekelompok masyarakat. Yang kedua, menghentikan penjualan dan menarik semua CD Sony BMG yang sudah beredar di pasaran. Kemudian yang ketiga, menawarkan tools gratis untuk menghapus program spyware XCP. Dan yang keempat, ganti rugi material diberikan kepada konsumen yang membeli CD itu. Lanjut. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Kebijakan Privacy. Pada pasal 28 huruf G ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan. Sebentar, ada gak diganggu tadi? Rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian pasal 26 ayat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian pasal 26 ayat 2 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Lanjut. Kemudian pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dan di pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Lanjut. Ya, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator Abdul. Oke, terima kasih Mas Rehan Zulfikar. Mungkin untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini aja. Dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau Bapak. Pernama, silakan. Selamat sore Mas Abdul. Sore Mas Fajar. Iya Mas, cuma nyapa kok Mas. Oh, enggak ada Mas Fajar ya. Thank you Mas Fajar. Gini Mas, saya mau tanya nih terkait privasi ini Mas. Oke, saya izin bertanya ya untuk kelompok 2. Siap, silakan Mas Fajar. Baik, untuk ini kan di Indonesia ini untuk kasus kebocoran data itu sebenarnya sudah terjadi berulang kali kan. Dan sebenarnya untuk keamanan data kita itu kan sebenarnya sudah dijamin. Ya kita sudah dijamin oleh aplikasi tersebut dan
kita sudah dilindungi oleh beberapa undang-undang. Nah, dari beberapa kasus yang terjadi itu, mungkin data kita sudah bocor dan diperjualbelikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab lagi atau digunakan sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut, Mas? Atau apa yang bisa kita perbuat dari diri kita? Seperti kita kan seperti orang awam gitu, Mas. Gitu, Mas. Mau baca. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fajar. Pertanyaannya berarti bagaimana dari diri kitanya ya untuk melindungi data pribadi kita sendiri, Mas? Ya, apa yang bisa kita lakukan ya? Soalnya kan kita udah dijamin nih dari aplikasinya dan kita sudah dilindungi oleh undang-undang gitu dari Indonesia sendiri. Oke, siap. Karena kan dari beberapa kasus itu kan kita tidak ada action ya, entah data kita bocor atau nggak tahu bocor atau enggak, tapi data kita bisa sampai sana gitu. Itu sih, Mas. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ini pertanyaan mau ditampung dulu atau ada pertanyaan lain? Atau mau langsung dijawab? Oke, untuk menjawab pertanyaan Mas Fajar, mungkin ini baru dari pengetahuan saya dulu, Mas ya, karena sedikit baca dari internet. Kalau kita sebagai yang memiliki akun sendiri ya, mungkin untuk melindunginya itu kita lebih berhati-hati mungkin Mas untuk mencari alamat-alamat URL di Google, di platform-platform lain. Atau link-link yang mencurigakan, mungkin di situ ya kita melindunginya itu apa untuk berhati-hati lebih dulu gitu. Untuk selanjutnya itu kan data kita kan udah ada yang megang ya di platform tersebut dan itu udah ada kebijakan privasinya, Mas. Mungkin itu selebihnya itu dari pihak mereka yang bertanggung jawab dan nanti hukum yang akan melanjutkan kasus tersebut. Mungkin dari pengetahuan saya ya, baru itu aja sih. Selebihnya nanti ditambahkan ada yang bisa atau dari Pak Pranama ada yang menambahkan. Jadi kalau atau dari kelompok. Jadi kalau Iya, datanya bocor gitu kita pasrahkan saja sama platform tersebut ya, Mas? Setahu saya sih begitu, Mas. Gimana lagi ya? Oh, oke. Ya. Iya. Tapi kita paling hanya untuk melindunginya aja sih, Mas, kayak menghindari link-link. Ya ini jelas. Iya, gimana Mas Fajar? kan kalau udah terjadi, Mas, yang saya tanyakan kan terjadi. Iya. Kalau sudah terjadi. Kalau Jadi memang data sudah kita terjadi, bocor Mas nih. Fajar, mungkin kita kan punya undang-undang ITE ya, kita bisa melaporkan ke pihak yang bersangkutan gitu. Melaporkan orang yang mencuri data kita. Nanti hukum yang akan memprosesnya, Mas Fajar. Terima kasih, Mas Fajar. Jadi kita melaporkan gitu ya, Pak ya? Yang jelas seperti itu. Iya. Siap, terima kasih. Kelompok 2. Siap, sama-sama Mas Fajar. Mungkin kalau ada yang kurang nanti ada tambahan dari Bapak Pranama. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Atau dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Tadi katanya Mas Wedi tadi udah menyiapin pertanyaan. Ya, monggo. Wendy nanya nggak dibukain pintu ntar ya.
Mas Reza, tanya Mas. Wes lagi. Lagi tidur aja. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada? Gimana Mas Reza, udah puas belum jawabannya? Mas Reza, Mas Fajar. Gimana, Jar? Ya sebenarnya kurang menjawab gitu. Kayak agak kurang paham sebenarnya melapor kan juga kita kan juga harus berhadapan dengan hukum ya. Nah itu kalau selain kita menempuh jalur hukum itu apakah ada alternatif lain gitu? Nah, kira-kira ada nggak alternatif lain selain menempuh jalur hukum? Ya itu nanti mungkin Pak Purnama bisa membantu untuk menjelaskan, Pak. Saya kembalikan ke Pak Purnama. Mas, Oke siap Mas Doni, silakan ayo. Mas Soleh, Mas Abdullah, dan Mas Raihan. Saya cuma nambahin pertanyaan wajar biar teman-teman bisa memahami. Jadi maksud dari kebijakan privasi yang sudah ditetapkan terkait dengan undang-undang yang sudah berlaku. Nah, maksud yang Mas Fajar untuk menguatkan tuh bagaimana jalur penempuhan jalur hukum ketika ada laporan terkait kebocoran data dalam kebijakan privasi. Nah, setelahnya tuh misalkan pelaku dan kebocoran data itu belum sepenuhnya berhasil, adakah kompensasi yang diberikan kepada si pelapor itu Mas? Karena kan walaupun hukum sudah diatur di pemerintah atau di negara kan setiap negara mesti punya undang-undang. Maksudnya yang disampaikan Mas Fajar tadi misalnya sudah lapor tapi nggak ada hasil, nah kompensasinya mungkin apa, bentuk apa, nah itu seperti apa Mas kira-kira? Saya juga kurang tahu kompensasinya apa yang sudah pernah terjadi kasusnya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Doni. Mungkin untuk terkait kompensasi ya, kalau untuk kasus kebocoran data saya juga belum paham, tapi tadi tuh di kasus kedua tuh ada yang tentang spyware ya. Jadi dia itu apa namanya? Bentar. Nah, dia itu menggugat spyware langsung untuk mengganti rugi material sebagai yang karena dia telah menjadi konsumennya kan, untuk jadi dia tuh menggugat si Sony-nya untuk mengganti apa yang telah terjadi di kerusakan komputernya segala macam. Mungkin itu sih kalau kompensasi, tapi untuk yang kebocoran data atau saya juga masih kurang paham Mas. Mungkin nanti dibantu nama. Kita balikin lagi. Yang bertanggung jawab kan jadi. Kalau kita masih sama-sama belajar Pak, saya masih kurang ini tentang kebocoran data. Oke. Saya juga penasaran Mas, yang waktu kebocoran data di Indonesia tuh Mas. Nah, itu kan belum ada tindak lanjutnya dari pemerintah atau dari instansi terkait. Nah, mungkin nanti dibantu Pak Pram terkait penjelasannya.
itu kan masih bergulir mungkin ya, sampai sekarang masih tanda tanya selesai atau belum, sok atau belum, saya juga belum tahu itu, Mas. Itu aja sih, Mas. Ya, terima kasih. Ya karena mungkin di berita juga untuk setelah kasusnya itu yang diberitakan cuma kejadiannya, tapi setelah kejadian atau penanganannya nggak pernah ada update ya selama ini. Mungkin atau saya kurang update gitu. Gimana dari kalian cukup? Oke, kalau cukup ditutup aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Pranama atas waktu yang telah diberikan untuk menjelaskan presentasi kali ini. Mohon maaf mungkin banyak salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 2 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus buat kelompok kedua. Oke, di sini kita membahas sedikit tentang kebijakan privasi ya, atau privacy policy ya. Nah, jadi kebijakan privasi di sini ya maksudnya kepada kebijakan yang mengatur tentang hak pribadi user ya, atau pengguna, entah itu di apps, di aplikasi, ataupun di produk yang dia gunakan. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya ketika ada kebocoran data? Ya, seringkali kita, apalagi di era digitalisasi, kita seringkali ya menggunakan aplikasi atau website untuk berinteraksi. Sering itu begitu. Iya. Nah, kita ketika teman-teman berinteraksi dengan website, dengan aplikasi, kadang-kala kita tuh meninggalkan sebuah data yang sebenarnya secara nggak sadar kita meninggalkan data tersebut. Kenapa? Karena di sana kalian melakukan interaksi kan terhadap sebuah interface. Kalian klik ini, klik itu, ya. Kalian pilih barang ini, barang itu, masukkan email, masukkan nama, nomor telepon, dan lain-lain. Ya sebenarnya itu adalah sebuah data yang kalian miliki, kemudian kalian percayakan ya atas perintah dari web atau aplikasi tersebut. Nah, sehingga ketika data kalian disimpan oleh aplikasi tersebut, ya itu menjadi sebuah privasi penggunanya, gitu ya, pengguna terhadap website tersebut. Nah, bagaimana ketika data privasi yang tadi kita bilang ini mengalami kebocoran? Nah, tentunya kita sebagai user ya kadang-kala nggak tahu. Ya kan? Jangankan datanya bocor, data apa aja yang kita inputkan juga nggak tahu ya kan? Kayak gitu ya. Jadi mungkin yang teman-teman masukkan, oke saya loginnya pakai Gmail gitu ya, saya cuma buka form login, ada login with Gmail gitu ya, ada Facebook, kalian cuma klik doang, setelah itu ya udah kalian tinggal klik-klik barang apa yang mau dibeli kayak gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya kalian nggak tahu data apa yang bocor, beresiko atau tidak. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika data itu bocor sekalipun, kita hanya tahu dari kata-kata orang, gitu kan ya. Sedangkan kalian sebagai pengguna nggak tahu benar nggak sih data saya bocor, gitu ya. Kayak contoh kasusnya yang Facebook, ya. Kasus pertama di Facebook, walaupun di Indonesia itu banyak ya. Yang terakhir itu yang kebobolan oleh si Bjorka, gitu ya, yang tentang peduli lindungi gitu ya. Nah, kalau di kelompok 2 itu kan kasusnya tentang Facebook. Nah, Facebook sendiri itu kan penggunanya itu banyak ya. Nah, itu termasuk orang Amerika menggunakan Facebook juga dia nggak tahu data apa aja diambil, dan mereka juga nggak tahu bahwa data tersebut diambil atau dicuri. Nah, diambil, dicuri untuk digunakan sebagai analisis ya oleh
Cambridge tadi ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita tahu kebocoran data itu dari mana? Kita tahu ya dari media sosial, kayak gitu ya, dari media yang sudah online gitu ya, atau media di TV, kita hanya tahu sebatas itu. Tapi kita nggak tahu data siapa yang dicuri, data apa aja yang dicuri, kayak gitu ya. Nah, lalu sekarang kalau kita nggak tahu, karena kan kalau penggunaan aplikasi atau media sosial itu kan sering kali ya, kita jadi nggak tahu. Nah, ini akan sulit di tracking. Nah, kenapa sampai sekarang ya justru di Indonesia penanganannya lambat karena di Indonesia sendiri belum punya apa ya, kita katakan tuh server-server aplikasi yang dari luar negeri. Nah, itu jarang yang buka server di Indonesia. Nah, itu yang jadi kendala, gitu ya. Kenapa sih yang masalah Facebook itu cepat clear ya? Karena memang mereka megang datanya. Nah, jadi ketika ada orang-orang yang ngadu gitu bahwa data saya bocor, maka dia membentuk sebuah komunitas. Kemudian komunitas itu ya menempuh jalur undang-undang dan biasanya tuh ada juga yang namanya apa sih kalau polling ya, kayak gitu ya. Buka apa sih namanya petisi. Nah, buka petisi kayak gitu ya untuk memban misalkan Facebook tadi karena apa? Karena sudah melanggar kebijakan privasi. Nah, seperti itu ya, bisa dilakukan dengan cara itu. Kalau memang sudah tahu. Tapi masalah di Indonesia ini karena beberapa aplikasi ataupun website luar itu enggak memberikan server atau tidak membuka servernya di Indonesia sehingga terjadi keterlambatan untuk men-tracker bahwa data apa aja yang bocor dan siapa yang mengambilnya kayak gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman di sini ada yang bisa nih ngelacak ya kan dari servernya, misalkan kita dari Indonesia nyambung ke mana, nah terus sebelum nyambung ke websitenya dia itu kita muter-muternya kemana tuh, routingnya kemana, nah, itu kan bisa tahu ya. Nah tapi kalau misalkan dari Indonesia sendiri untuk mengambil data lintas negara itu kan sulit. Nah makanya sekarang sudah ada perbaikan bahwa di Indonesia tuh udah apa ya, membuat sebuah peraturan baru tentang yang PE itu ya, yang perlindungan yang kemarin yang apa sih aplikasi luar negeri itu harus terdaftar di Indonesia kayak gitu ya, sehingga memudahkan ketika nantinya ada kebocoran data pihak-pihak Indonesia atau dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi ya atau Kominfo Indonesia kayak gitu ya, bisa segera mencari tahu gitu bocornya di mana dan masalahnya itu apa gitu ya. Nah, sehingga dengan harapan setelah kementerian kita tahu ya, seharusnya kementerian kita bisa memberikan sanksi. Sanksi kepada siapa? Sanksi kepada penyimpan datanya. Kenapa data itu bisa bocor? Gitu ya. Nah, sekarang gimana masyarakatnya atau penggunanya? Ya kita balik lagi ya. Kita hanya bisa sebatas mengumpulkan massa ya, lalu membuat petisi ya, entah itu petisi untuk nge-ban, banned ya, atau petisi untuk apa sih menempuh jalur hukum gitu ya terkait kebocoran data tersebut. Nah, tapi sebenarnya kita bisa katakan kalau kalian nggak tahu ya dan komunitas itu termasuk golongannya kecil, nah ini nggak akan didengar, gitu ya. Makanya seringkali yang apa ya kita bilang yang mengusahakan kebocoran data itu masih sedikit sekali di Indonesia karena kita lihat di Indonesia itu masih belum aware terhadap data pribadi. Nah, sehingga ketika penggunanya kurang aware, kurang memperhatikan datanya, akhirnya ya sudah lambat laun akan hilang. Kayak gitu. Jadi di sini ya kita hanya bisa berharap dari pemerintahan ya semoga ada perbaikan dari regulasi yang sudah ditertibkan sebelumnya dengan peningkatan bahwa ada pendaftaran bagi aplikasi-aplikasi luar negeri atau aplikasi internasional yang masuk ke Indonesia
sehingga data transaksinya lebih mudah dilacak. Kayak gitu. Oke, gimana Mas Reza? Mas Reza lagi tuh, Mas Fajar. Wah, lagi maghrib mungkin ya. Ya, jadi gitu. Kita sekarang gimana pencegahannya? Pencegahannya ketika kalian menjadi user atau pengguna, ketika kalian berinteraksi dengan website atau aplikasi ya, biasanya perhatikan privasi apa aja yang mereka simpan, kayak gitu ya. Atau kalau di aplikasi kalian pakai Android, kalian pakai iOS, kalian kan bisa lihat permission. Nah, permission apa aja yang boleh, permission apa aja yang nggak boleh, gitu ya. Kayak misalkan WhatsApp. Nah, WhatsApp boleh kan baca media kita, boleh karena kita kan kadang ngirim lagu, ngirim gambar, kayak gitu, ngirim video, jadi boleh baca media kita. Tapi WhatsApp boleh nggak sih baca SMS kita? Nah, ini yang nggak boleh, gitu ya. Walaupun sekalipun WhatsApp meminta untuk membaca SMS kita, nah kita bisa tolak, gitu ya. Kita nggak kasih permisi, kayak gitu. Nah, jadi setidaknya WhatsApp itu nggak bisa baca SMS kita. Tapi ketika kalian ingin verifikasi, kalian tuh boleh aktifin bahwa WhatsApp boleh nih pakai atau baca SMS kita karena kita mau verifikasi ya, mau masuk ke WhatsApp itu boleh. Tapi setelah itu kalian hapus permission-nya, itu artinya sudah langkah mengamankan data diri kalian, kayak gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya, sekelas Facebook aja gitu ya. Nah, itu datanya bisa bocor ya. Di mana aplikasi-aplikasi yang baru berdiri, bahkan yang belum punya uang sama sekali kayak gitu. Nah, itu harus diperhatikan ketika kalian menginstal aplikasi, permission apa aja yang boleh dan permission apa aja yang nggak boleh gitu ya. Kalau misalkan yang berhubungan dengan media sosial ya nggak perlulah pakai SMS buat apa, telepon buat apa gitu ya. Karena kalau misalkan SMS dan telepon itu bisa dibaca aplikasi lain, nah nantinya ketika mobile banking ya kan, nah kalian kan mobile banking semua dikirim ke SMS ya. Nah aplikasi lain nyatet tuh, gitu ya. Kalau ketika aplikasi lain mencatat, nah ternyata ada program jahatnya, itu bisa aja di login dari tempat lain. Kita nggak ada yang tahu. Nah itu pelanggaran kayak gitu kita nggak ada yang tahu. Makanya ketika menggunakan aplikasi lebih selektif lagi. Nah, ya. Terus kemudian kalau di web, nah di web ini banyak sekarang ya macam-macamnya kayak misalkan cookies kayak gitu ya. Nah kebanyakan kan kalau kita web yang sekarang ketika kita masuk ke halaman web tersebut suruh masukkan kan ya apa ada kebijakan privacy, nah izinkan atau tolak gitu ya. Nah terus bisa juga disetting cookies apa aja yang boleh, cookies apa aja yang nggak boleh kayak gitu. Nah itu adalah sebuah langkah-langkah yang dilakukan ya penyedia aplikasi, penyedia website. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengamankan data privasi kalian dan data privasi kalian itu digunakan untuk apa? Kayak gitu ya. Kalian bisa baca dari halaman kebijakan privasi masing-masing. Kayak gitu. Jadi di sini kita cuma bisa mencegah doang. Tapi ketika ada kebocoran data, kita belum tentu kuat secara tenaga untuk mempertahankan hak kita. Nah, semua balik lagi kepada undang-undang dan penegak hukum yang ada. Seperti itu. Oke, kita break dulu ya. Break dulu 10 menit untuk sholat maghrib ya. Nanti jam 18.20 kita join kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kembali lagi kita lanjutkan pembahasan terkait kebijakan privasi. Nah, sebelumnya teman-teman yang udah join bisa isi daftar hadir dulu ya. Di kolom chatting sudah saya sertakan. Oke, baik. Privacy policy atau kebijakan privasi yang kita kenal adalah sebuah kebijakan yang ditempuh atau dilakukan untuk menghargai hak-hak pribadi dari setiap user atau pengguna untuk membagikan datanya, kayak gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya produk, entah itu produk jadi ya ataupun produk seperti produk digital ya, contoh seperti web atau aplikasi, harapnya kalian menyertakan juga kebijakan privasi kalian, gitu ya. Atau ada yang namanya EULA ya, End User License gitu ya. Nah, jadi di sana biasanya berisi tentang hak-hak ya atau privasi data apa aja yang kalian kumpulkan, gitu ya. Jadi ketika pengguna ingin mengakses aplikasi kalian, ya, setidaknya dikasih peringatan, ya. Ketika kalian kasih peringatan, kalian kasih halaman kebijakan, gitu ya, dan pengguna itu setuju dengan privasi kalian, ya, walaupun pasti hampir semua ya pengunjung itu nggak bakal baca privasi ya, kebijakan privasi, jadi kadang suka diabaikan tuh, yang penting acep-acep aja deh gitu ya, setuju-setuju aja gitu ya. Intinya dengan langkah tersebut kalian selaku pemilik aplikasi atau website tadi ya bisa katakan lepas dari tuntutan kayak gitu ya, karena segala sesuatunya sudah kalian jelaskan di aplikasi. Pada halaman kebijakan privasi tadi, gitu ya. Jadi ketika kalian udah jelaskan bahwa data kalian digunakan untuk apa sih, gitu ya. Misalkan contoh data cookies. Nah, data cookies ini kan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya nge-track interaksi kalian di sebuah aplikasi atau di sebuah website, gitu ya. Jadi streaming kalian dicatat tuh, scrollnya sampai sejauh apa, ngekliknya apa aja, inputan yang kalian masukkan apa aja, gitu ya. Bahkan seperti email, IP address, gitu ya, terus nama, semua bisa dikumpulkan. Nah, ini semua secara tidak langsung ya sebenarnya aplikasi tersebut bisa mengumpulkan. Jadi contoh kalau misalkan di aplikasi tersebut ya menggunakan Google Analytics. Nah, tahu nggak Google Analytics? Udah pernah pakai belum? Belum ya. Jadi kalau Google Analytics itu fungsinya untuk mengambil data-data ya, data-data user ketika si user tersebut sedang melakukan interaksi dengan aplikasi. Nah, di sini saya coba punya contoh. Oke, di sini saya ada contoh sebuah report, di mana report ini saya dapatkan dari Google Analytics, gitu ya. Jadi ada sebuah aplikasi web. Nah, aplikasi web itu saya kasih yang namanya Google Analytics. Jadi untuk menganalisa kira-kira view kita tuh berapa, gitu ya. Atau misalkan orang yang melihat halaman kita itu ada berapa banyak. Dan yang paling banyak tuh halaman apa, engagement-nya kayak gimana. Nah, ini kita gunakan supaya membantu
membantu kita selaku pemilik website untuk melakukan sebuah evaluasi ya, apakah halaman ini impact-nya besar atau enggak, gitu ya. Nah, contoh di sini ada yang berdasarkan season ya, terus ini berdasarkan country atau negaranya gitu. Kemudian ini ada berdasarkan kotanya, dan ini berdasarkan page title-nya atau halaman apa yang dikunjungi, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian masih menggunakan Google Analytics, itu ada banyak sekali ya, apa aja yang ingin kalian ambil, gitu ya, data apa aja yang kalian ambil. Nah, data ini bukan data yang semata-mata kalian kumpulkan, tapi data ini bisa dikelola, gitu ya. Nah, contoh di sini dari bulan November, nah, ini setiap bulan trafficnya beda-beda ya. Contoh di sini kita bisa lihat dari organic search gitu. Ketika ada orang yang mengunjungi web kalian dari search engine kayak gitu ya. Ini yang langsung ke websitenya. Nah ini yang lewat ads gitu ya. Nah berapa banyak? Sehingga seperti ini bisa lebih diambil kebijakannya. Ya, kebijakannya misalkan kalau dari sini, oh ternyata yang organik itu lebih banyak ketimbang yang paid search gitu ya. Nah, artinya kita ketika mengiklankan sebuah website atau aplikasi kayaknya kurang nih bidnya gitu ya, atau jangkauannya kurang luas sehingga paid search-nya kecil gitu ya. Jadi sebenarnya data yang dikumpulkan ini bagus untuk apa? Bagus untuk keberlangsungan daripada aplikasi atau website yang kalian buat seperti itu ya. Tapi kelemahannya ketika kalian mengumpulkan data orang-orang nih, data orang-orang banyak dan servernya itu misalnya nggak kuat ya, mengalami kebocoran gitu ya, dari segi keamanannya nggak bagus. Nah ini mengalami kebocoran gitu ya. Biasanya itu bukan saja user yang dirugikan, tapi kalian selaku pemilik data tersebut juga merasa dirugikan, kayak gitu ya. Nah makanya kebanyakan tuh sekarang ya jarang sekali ada aplikasi yang menyimpan data-data sensitif, jarang sekali. Kenapa? Karena rentan kalau misalkan terjadi kebobolan data, nah itu bisa masalahnya itu ke internasional. Karena apalagi sekarang kan sudah ada regulasi dari Eropa ya, yang tentang mengatur data regulasi umum, GDPR kalau nggak salah ya, General Data Protection Regulasi gitu ya. Jadi regulasi tentang mengatur data-data umum. Nah, data-data umum ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau selama masih bersifat umum itu masih boleh untuk dianalisa. Tapi kalau datanya sudah lebih ke privacy seperti email gitu ya, nomor telepon, bahkan kalau marketplace nih, gitu ya, marketplace ada nomor rekening kan, bahkan ada nomor kartu kredit. Nah ini yang perlu kalian perhatikan sih untuk berpikir dua kali lah gitu ya, ketika berinteraksi dengan marketplace ya pastikan teman-teman harus di sininya ya, di address-nya ini, address bar-nya harus sudah HTTPS gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua kalau bisa jangan hidupkan VPN gitu ya. Ketika kalian belanja lewat marketplace itu jangan hidupkan VPN. Kenapa? Karena kita nggak tahu VPN itu terpercaya atau enggak gitu ya. Jangan-jangan diblokin dulu. Nah seperti itu. Nah selanjutnya apalagi sih yang diperhatikan? Nah, yang diperhatikan ya ketika kalian sudah selesai interaksi, kalau bisa jangan disimpan data kartunya. Misalkan kalian pakai kartu kredit nih, nah kartu kreditnya kalian jangan simpan, gitu ya. Ketika kalian hapus data kreditnya kan di sana juga sudah nggak ada di akun tersebut. Nah jadi kalian sebagai user akan mengalami keamanan data. Walaupun ya mungkin ketika transaksi juga dicatat kan. Nah, ketika transaksi dicatat nih sama si marketplace-nya. Tapi setelah itu setelah udah nggak pakai kalian cabut kan, kalian hapus. Nah, di sana data masternya sudah hilang, tapi data transaksi tetap ada. Nah, kita balik lagi kalau sebagai pengguna ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Karena kita nggak punya
bukti kuat bahwa data kita tersebar. Kecuali beda halnya ketika kalian verifikasi sebuah aplikasi. Atau misalkan kalau sekarang nih teman-teman yang hobi main pinjol gitu ya. Main pinjol hobi gitu. Buat ini ya, gali lubang tutup lubang ya. Jadi itu kalau main pinjol kan kadang scan KTP ya, foto KTP, selfie pakai KTP. Nah, kadang seringkali data-data tersebut yang mengalami kebocoran gitu ya. Nah, itu perlu dikasih watermark tuh. Kalian kasih watermark bahwa oh ini foto mengajukan apa, itu boleh aja. Kalian taruh aja di pinggir atau di agak ke tengah, tapi jangan terlalu kelihatan gitu ya. Jadi ketika data kalian bocor, kalian tahu tuh aplikasi mana yang membocorkan data kalian. Gitu. Jadi selanjutnya nanti kalau sudah ada hal tersebut, itu kan ada bukti. Nah, kalau ada bukti seperti itu, kalian lebih kuat untuk menuntutnya. Tapi kalau nggak ada bukti sama sekali, ya kalian nggak akan bisa. Nah, ketika kalian sudah tahu, sudah punya bukti, nah ini kalian cari masa juga enak, gitu ya. Beberapa pihak yang memang merasa dirugikan akibat kebocoran data tersebut, gitu ya, bisa mengajukan tuntutan yang sama seperti kalian lakukan. Intinya seperti itu. Jadi kalian selaku pengguna atau kalian selaku pemilik website atau aplikasi tadi, ya, kalian harus bisa menjaga privasi dari pengunjung. Gimana caranya data yang telah kalian kumpulkan itu bisa aman, bisa secure. Makanya kadang data-data sensitif ya kalau bisa nggak usah disimpan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Minggu depan giliran Mas Fajar ya, pembahasannya tentang cybercrime. Bagus Siap, nih. Bapak. Siap ya, oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Cukup? Belum, Pak. Oh belum ya. Tapi udah mau berakhir ya. Nah, itu, Pak. Pak Pram, saya mau tanya. Oke, silakan Mas Doni. Kemarin tuh saya ikut kuliah, saya kayaknya lupa ngisi Google Form-nya tuh karena listrik mati, terus Zoom saya tuh ke out Pak. Nah, mungkin bisa dibantu Pak. Apakah ke input atau belum gitu Pak? Terima kasih. Mungkin nanti saya lihat recordnya dulu ya. Kalau emang Mas Doni ada ya saya tanya. Apa Mas Doni yang ini yang ikut presentasi ya? Belum ya? Presentasi besok Pak, bareng Mas Presentasi Fajar. besok. Oke. Nanti saya lihat recordnya dulu. Kalau emang ada ya saya lakukan absensinya. Siap Pak, terima kasih. Oke. Oke, cukup ya? Udah absen belum? Absen dulu. Sekarang udah Pak. Sekarang udah ya? Oke. Oke. Nah, di kolom chat yang belum absen, silakan diisi dulu daftar hadirnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, tadi kelompok kedua telah membahas tentang kebijakan privasi, yaitu untuk materinya sudah oke ya, apalagi ditambah ada 2 studi kasus yang berbeda. Studi kasus pertama yang terkait Facebook itu, nah studi kasus kedua terkait CD ya. Nah, CD yang disusupi spyware. Nah, tadinya tuh Sony berharap ya pengen spyware ini sebagai anti pencegahan, anti bajak gitu ya, malah membebani komputer penggunanya gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya bisa dikatakan bahwa yang kedua ini kan bukan produk digital ya, tapi produk yang ada gitu. Dan produk yang ada ini ketika kalian taruh di komputer gitu ya, artinya kan kalian punya bukti kuat gitu ya bahwa CD itu adalah CD yang bermasalah. Nah, makanya Sony juga berani untuk bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu bagus ya, karena apa? Karena kalau misalkan terjadi kesalahan dari pihak perusahaan, yang perusahaan itu harus bisa
apa ya, harus berani menarik kembali itu produk-produk yang bermasalah. Karena apa? Itu terkait penggunaan ya atau experience dari pengguna itu sendiri. Kayak gitu, daripada dituntut, ya kan? Yang nuntut bukan satu orang aja, ada banyak. Nah, lebih baik dia main aman dengan cara dia mengakui kesalahan, menarik semua produk, dan dia mengganti rugi ketika ada masalah kerugian. Itu bagus sih, case-nya itu dua case yang berbeda pandangannya. Nah, cuma yang sekarang nih, kalau misalkan produk digital itu sama sekali nggak bisa. Gitu, Bang. Ya. Apalagi kalau kalian nih, teman-teman ya, yang masih selaku pencari kerja gitu ya, job seeker gitu kan ya. Nah, sekarang kan udah jarang banget ya, ada job fair atau ada acara-acara misalkan job secara offline, nyari job secara offline, sekarang semua berdasarkan pakai platform ya. Nah, pakai platform seperti Jobstreet, JobsDB, kayak gitu ya, Caliber, LinkedIn, dan lain-lain ya. Nah, yang saya wanti-wanti di sini ya, saya harapkan teman-teman bisa lebih selektif lagi ya dalam mencari aplikasi penyedia lowongan kerja. Kenapa? Karena kan ketika kalian melamar kerja, biasanya data yang kalian berikan itu pasti lebih banyak ya. Ketimbang pada kalian buka marketplace atau pakai web lain gitu ya. Nah, harap hati-hati aja. Nah, yang perlu diperhatikan ya pasti kalau misalkan kalian punya pendidikan ya nggak usah kalian cantumkan semua ya, cukup 2 pendidikan terakhir itu cukup kayak gitu ya. Terus kayak alamat itu nggak perlu dicantumkan semua, cukup domisilinya di mana gitu ya. Misalkan saya alamatnya di Cipondo Tangerang gitu ya, nggak usah tulis Cipondo Tangerang, itu bisa aja di Tangerang, itu udah cukup gitu ya. Nah, sekarang HRD sekarang juga udah pintar kok, udah bisa nerima gitu ya, karena tadi pelanggaran privasi itu di mana-mana bakal terjadi. Yang namanya data kalau sudah digital ya pasti nggak aman. Kayak gitu. Oke, cukup sekian pertemuan kita minggu ini, pembahasan tentang kebijakan privasi. Semoga teman-teman dapat tercerahkan nih dan dapat menggunakan datanya dengan lebih bijak lagi supaya tidak terjadi penyesalan di lain waktu. Oke, cukup sekian dari saya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.